I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Panjadi Putra. Di sini saya mewakilkan kelompok 8 pada matkul SEM dan SEO sebagai pembuka. Dan saya akan menjelaskan pengertian dari SEM atau Search Engine Marketing, yaitu sebuah strategi marketing untuk menaikkan visibilitas sebuah website pada halaman pencarian. Dan kegunaan SEM dan SEO itu sebenarnya sama, fungsinya untuk menaikkan visibilitas pada sebuah website untuk menjadi posisi paling teratas. Dan SEM dan SEO ini memiliki perbedaan, yaitu SEO itu tidak memiliki unsur biaya untuk menaikkan website pada tingkatan paling atas, sedangkan SEM itu harus membayar perusahaan agar website itu menjadi paling teratas. SEO juga memiliki waktu yang cukup lama untuk menjadi website itu menduduki posisi paling atas, sedangkan SEM itu cukup instan dan praktis dengan kita membayar sebuah perusahaan. Dan saya juga ingin menjelaskan manfaat menggunakan SEM, salah satunya meningkatkan konversi, di mana SEM ini lebih terfokus terhadap target, juga memiliki traffic yang termotivasi dalam memiliki keinginan. Dan juga salah satu manfaatnya menaikkan awareness, di mana setiap pengguna memiliki kata kunci mencari brand kompetitor, tetapi search engine ini tetap mengikuti brand tersebut walaupun penggunanya berpindah ke halaman berikutnya. Itu saja dan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya disesuaikan dengan budget yang ada, karena biaya memang diperlukan dalam menggunakan teknik ini. Namun, perusahaan search engine akan memberikan tool yang dapat disesuaikan dengan penggunaan biaya saat beriklan. Kemudian selanjutnya menyasar target yang lebih lokal. Nantinya SEM dapat menargetkan kata kunci secara lokal agar mendapatkan konversi yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang lebih umum. Menghasilkan traffic secara konsisten dan tepat sasaran, karena SEM ini lebih stabil dibandingkan dengan teknik digital marketing sejenisnya. Dan SEO juga akan berfluktuasi karena perubahan algoritma bisa terus-menerus dilakukan oleh perusahaan search engine, baik karena alasan keamanan, update, maupun lainnya. Nah, kemudian mendapatkan analisa yang lebih mendalam. Mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing memberikan tool kepada pengiklan untuk mengetahui data pengunjung, sehingga kinerja iklan dapat dengan mudah dilacak dan diukur. Adapun beberapa tool yang disediakan antara lain ada Money Spent versus Value Generated, Total Impression, CTR, CPC, Average Ad Position, Conversion Rate, Cost per Conversion, Prospect Geographical Location, what type of device they are using, average time on page, what page they visit on your site. Implementasi yang cepat dan mudah, karena dengan menggunakan SEM, pembuatan iklan relatif lebih cepat, mudah, fleksibel, dan dapat dikonfigurasi. Di sini saya akan menjelaskan penyediaan layanan dari Search Engine Marketing. Yang pertama ada Google AdSense. Google AdSense adalah nama layanan dari Search Engine Marketing dari Google dan sebelumnya dikenal dengan nama Google AdWords. Namun pada tanggal 24 Juli 2018, Google mengganti nama platformnya tersebut dengan menjadi Google AdSense. Google AdSense merupakan penyediaan jasa Search Engine Marketing yang terbesar saat ini. Sini saya akan menjelaskan langkah dasar dari Search Engine Marketing terbagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan strategi pemasaran yang efektif. Disebutkan yang pertama, mendefinisikan audiens target pasar sendiri. Yang kedua, mendefinisikan kebutuhan dan motivasi dari audiens sendiri. Yang ketiga, mengetahui bagaimana bisnis dapat menjadi yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan dari audiens sendiri. Yang keempat, mendefinisikan posisi dan pesaing di pasar tersebut. Yang kelima, mendefinisikan tujuan dan tolak ukur dari peningkatan pencarian, lalu lintas, serta situs web pada penjualan tersendiri. Pemilihan kata kunci. Kata kunci merupakan salah satu bagian inti dan paling penting di Search Engine Marketing maupun SEO. Sebelum memilih kata kunci, sangat disarankan untuk melakukan riset dan analisa terhadap berbagai macam kata kunci yang akan digunakan sebagai target hasil pencarian dalam mesin pencari yang telah digunakan oleh para pengguna
mesin pencarian terdiri dari 4-6 kata kunci tersebut. Menjelaskan mengenai membuat iklan yang memikat. Nah, agar SEM efektif, iklan yang dibuat haruslah menarik dan dapat memotivasi pengguna search engine untuk mengklik iklan tersebut. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa digunakan. Yang pertama, menampilkan kata kunci pada salinan iklan. Yang kedua, membuat kalimat yang jelas tentang manfaat atau solusi yang ditawarkan kepada pengguna search engine. Yang ketiga, hubungkan salinan pada iklan yang kemaksud pengguna search engine tersebut. Yang keempat, sertakan harga dan promosi jika relevan. Yang kelima, sertakan ajakan bertindak yang jelas. Nah, yang terakhir yaitu manfaat ekstensi iklan. Memperhatikan nilai untuk lelang iklan. Platform SEM memiliki sistem yang menentukan kapan iklan akan ditampilkan dan bagaimana itu bisa bersaing dengan merek lain yang menargetkan kata kunci yang sama. Sistem ini disebut lelang iklan yang berdasarkan pada 3 faktor. Yang pertama yaitu jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan ketika seseorang mengklik iklan tersebut. Nah, yang kedua quality score, yaitu peringkat yang diberikan platform untuk iklan. Tidak ada rumus yang jelas untuk skor kualitas, tetapi diyakini didasarkan pada faktor-faktor seperti click-through rate atau relevansi kata kunci dengan grup iklan. Nah, selanjutnya itu ada EdRank, yaitu EdRank, peringkat yang diberikan platform kepada iklan untuk. Oke, di sini saya akan melanjutkan. 3 faktor di atas dapat digunakan untuk menentukan siapa yang memenangkan lelang iklan dan mendapatkan penempatan terbaik di halaman hasil mesin pencari. Keuntungan di SEM, jika skor kualitas tinggi akan bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dan biaya yang sedikit. Begitu. Selanjutnya, kelola pencarian berbayar. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan iklan antara lain, pertama ada anggaran per bulan, yang kedua ada anggaran per hari, yang ketiga ada penargetan geografis, dan yang terakhir ada daftar kata kunci. Selanjutnya saya akan membahas poin 1.4.6, yaitu mengukur kinerja iklan. Memanfaatkan tool yang tersedia untuk mengukur, menganalisa, dan memantau kemajuan maupun masalah yang timbul dalam menjalankan search engine marketing. Seperti contoh Google Quality Score, merupakan cara menilai relevansi isi iklan dengan apa yang dicari oleh pelanggan. Terdapat 3 kriteria utama. Yang pertama ada relevansi landing page. Semakin relevan landing page dengan isi iklan, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh. Yang kedua ada perkiraan CTR atau click-through rate, yaitu perkiraan orang akan membuka iklan. Yang ketiga ada relevansi kata kunci. Kriteria ini menunjukkan berapa besar kesesuaian keyword yang ditargetkan dengan iklan. Ketiga kriteria tadi akan dinilai dengan nilai maksimal 10/10. Semakin tinggi poin Google Quality Score, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk memenangkan persaingan di paid search Google. Yang terakhir ada poin 1.5, yaitu tren search engine marketing di masa yang akan datang. Yang pertama ada pengembangan terhadap penargetan pelanggan. Strategi periklanan pencarian bisa sukses apabila penargetan audiens bisa diintegrasikan. Berarti pesan iklan yang dibuat harus lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan pengalaman pengguna serta memiliki strategi monetisasi kepada target pelanggan. Yang kedua, pencarian melalui suara terus diperbarui. Semakin populer pencarian suara melalui smart speaker akan merubah cara pandang penggunaan kata kunci. Karena pengguna dapat melakukan permintaan menggunakan suara secara lengkap. Sehingga perlu riset lebih lanjut tentang penggunaan kata kunci dengan suara untuk mendapatkan hasil yang baik. Di masa yang akan datang perlu mempertimbangkan bagaimana search engine marketing berjalan pada pencarian melalui suara seperti Google Home atau Amazon Echo. Demikian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.